Tolong kita fokus sekarang bersama-sama untuk memperbaiki kesehatan, untuk memulihkan ekonomi. Kami rakyat mohon kepada para elit, baik yang berada di pemerintahan maupun yang berada di luar pemerintahan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustami Narda. Saya tidak lupa mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh penonton channel YouTube Bustami Narda ini selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selalu sukses dari hari ke hari, dan selalu hendaknya kita mampu melewati gelombang kehidupan yang sangat-sangat besar dan menakutkan saat ini. Gelombang badai ombak besar yang bernama COVID-19 sekarang telah memporak-porandakan sendi-sendi perekonomian bangsa ini. Ekonomi kita semakin lama semakin terpuruk. Apapun usaha yang dilakukan sekarang ini benar-benar boleh dikatakan rata-rata tidak bisa menggeliat. Dan untuk menghadapi ini, mari kita bersama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, agar kita bisa melewati ini, dan agar secepatnya gelombang besar ini hilang, pergi dan kikis dari bumi Nusantara ini khususnya, dan dari bumi alam semesta ini umumnya. Sahabat BN yang berbahagia, di tengah-tengah badai perekonomian kita yang benar-benar telah runtuh, telah roboh karena faktor serangan wabah virus corona ini, saya ingin berbagi dengan sahabat sekalian. Saya ingin bertukar pikiran, berdiskusi dengan sahabat sekalian. Mungkin saya berbicara di video ini hanya satu arah, tetapi sahabat penonton sekalian bisa membantah, bisa memberikan masukan, bisa memberikan solusi melalui komen-komen yang kiranya sahabat berkenan menyampaikannya. Di samping sahabat juga, saya mohon untuk bermurah hati melakukan subscribe dan share serta like. Sahabat BN yang berbahagia, sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa dunia bisnis sekarang ini benar-benar dunia yang dilanda malapetaka amat buruk, khususnya di negara kita Indonesia. Mulai dari usaha besar yang sudah mapan selama ini, sampai kepada usaha paling kecil yang mungkin selama ini hanya mengharapkan dapat uang untuk membeli beras pagi atau sore.
hancur berantakan. Cobalah lihat sekarang ini, mal-mal yang besar, hotel-hotel mewah mengalami hal yang sangat sulit karena mal tidak bisa buka leluasa, hotel tidak ada penghuni. Coba pula kita lihat sekarang ini pedagang-pedagang asongan yang setiap malam setelah pukul 9, pukul 00, bahkan sampai pukul 04 dini hari masih menjajakan dagangannya dari gang ke gang. Pedagang-pedagang kecil yang berjualan mie ayam, yang berjualan sate, yang selama ini buka jam 4 atau jam 3 sore, tutup dini hari, sekarang tidak bisa bergerak, tidak bisa melakukan itu karena takut terhadap ancaman virus corona. Virus corona ini sekarang ini benar-benar jadi hantu bagi kita. Hantu yang telah mencekam kita dari berbagai sisi. Dari sisi kesehatan, dari sisi ekonomi, dari sisi sosial, dan nanti bisa jadi memporak-porandakan sisi politik kita. Dengan demikian, apa yang seharusnya kita lakukan? Saya berpendapat, yang pertama kita harus tegar menghadapi ini. Tegar dalam artian kita tidak boleh berhenti berusaha. Meskipun kita harus mematuhi protokol kesehatan secara disiplin. Kita tidak boleh patah semangat. Meskipun mungkin pandangan kita ke depan untuk mengembangkan usaha makin lama makin kabur, dan malah makin lama makin kita berada dalam kegelapan. Selanjutnya, kita tidak boleh berhenti berikhtiar dengan cara apapun untuk bisa menjalankan usaha kita yang selama ini telah kita mulai, kita telah jalani. Di dalam membangkitkan optimisme kita, menurut saya kita perlu melihat orang-orang di sekeliling kita yang mungkin jauh lebih parah dari kita. Kita perlu melihat orang-orang di sekeliling kita yang jauh lebih susah hidupnya dari kita. Selanjutnya, di saat-saat seperti ini kita tidak perlu lagi merasa gengsi mengatakan bahwa kita memang susah. Kalau kita mungkin menjual rumah karena susah hidup, orang sekarang mungkin telah menjual pesawat, telah menjual gedung besar, gedung tinggi, telah menjual mall untuk menutupi utang-utangnya di bank. Kita sekarang ini mungkin berpikir bagaimana bisa melanjutkan usaha. Tapi orang sekarang sudah ada yang berpikir bagaimana untuk mencari makan besok pagi. Karena malam ini tidak ada lagi pedoman untuk mencari beras, walaupun hanya 1 liter. Karena tidak ada uang dan tidak ada usaha yang bisa dilakukan. Karena itu, kita jangan putus asa. Kita jangan merasa gengsi, mengatakan bahwa kita tidak ada. Bahwa kita memang sekarang susah. Bahwa kita sekarang memang sulit. Selanjutnya, kepada pemerintah, kita tetap berharap
Yang pertama sekali, tentu kita berharap kepada pemerintah. Mohon pemerintah akan berpikir bagaimana bisa rakyat memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Yang kedua, tentu kita rakyat berharap bagaimana pemerintah tidak mengedepankan pencitraan-pencitraan yang tidak ada kenyataannya. Selanjutnya kita berharap agar pemerintah di dalam berjanjilah kepada rakyat yang benar-benar janji itu akan bisa ditepati. Sebab kalau berjanji dengan janji yang tidak akan bisa ditepati, nanti rakyat bisa frustasi karena hidup susah. Selanjutnya lagi kita tentu berharap kepada pemerintah agar pemerintahan umumnya kita harapkan agar tidak mengungkapkan permainan-permainan politik yang membingungkan rakyat yang sedang susah ini. Dan kepada kita rakyat tentu kita berharap juga agar memahami bagaimana sulitnya pemerintah kita sekarang dalam mengupayakan mengendalikan kesehatan dan ekonomi. Kalau tidak, nanti yang kita takutkan kita akan saling menyalahkan. Kata pemerintah, rakyat yang salah karena rakyat tidak patuh terhadap protokol kesehatan. Itu misalnya. Kata rakyat, pemerintah yang salah karena pemerintah tidak mampu memberikan contoh teladan yang baik kepada rakyat dan tidak mampu lagi melaksanakan tugasnya untuk mensejahterakan rakyat. Ini nanti hanya akan membuat saling menyalahkan. Kalau dalam kondisi sesulit ini kita saling menyalahkan, hasilnya tidak akan ada untuk hal-hal yang bisa melanjutkan kehidupan bangsa ini. Tetapi hasilnya nanti besar mungkin akan hanya membuat porak-porandanya kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Karena itu mari kita sama berpikir, kami rakyat berpikir, berusaha keras untuk bisa menjalani usaha kami, untuk bisa menjalani pekerjaan kami, untuk bisa menjalani profesi kami demi kelangsungan hidup kami. Dan pemerintah tentu tolong berusaha keras pula untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan bidang tugas yang diamanahkan kepadanya. Sekarang ini tidak ada jalan lain yang bisa kita lakukan selain dari fokus untuk bagaimana memulihkan kesehatan dan ekonomi negeri ini secepat-cepatnya. Tidak ada jalan lain selain dari itu. Kalau Anda juga di saat-saat sulit sekarang ini yang bermain-main dengan cara politik, kita takut nanti negara kita akan semakin terpuruk. Dan juga kami menyarankan kepada para elit di negeri ini untuk sementara tolong kita kurangi pikiran kita untuk memenangkan persaingan politik 2024 nanti. Mari kita fokus untuk ini dulu. Trik-trik, strategi-strategi, taktik-taktik yang hanya dikerjakan, dilaksanakan untuk memenangkan pemilihan presiden tahun 2024, pemilu kada serentak tahun 2024, pemilihan umum tahun 2024. Tolong kurangi dulu.
Sebab rakyat akan makin sakit melihat para elit, melihat para politisi yang di tengah-tengah kesulitan hidup yang demikian parah ini masih juga seperti besok pagi mau pemilu, seperti besok pagi mau pilpres, seperti besok pagi mau pilkada. Tolong kita fokus sekarang bersama-sama untuk memperbaiki kesehatan, untuk memulihkan ekonomi. Kami rakyat mohon kepada para elit, baik yang berada di pemerintahan maupun yang berada di luar pemerintahan, sebab kondisi negara kita sekarang ini, kondisi bangsa kita sekarang ini sudah benar-benar parah. Kami yang berada di rakyat kebanyakan merasakan keparahan ini. Yang punya gaji mungkin bisalah, yang ada gaji tetap. Tetapi kami yang tidak punya gaji ini, yang gaji kami hanya berdasarkan usaha kami. Kalau kami berjualan pagi ini sampai sore, dapat sore nanti berapa gaji kami dapat berhasil jual beli. Kalau kami yang bertani, mencangkul tanah dari pagi sampai sore, berapa gaji kami nanti. Kalau kami yang menerima upah, mengangkat barang orang dari pagi sampai sore, berapa gaji kami sore, penghasilan kami. Kami yang bekerja begini, tolong menjadi perhatian bagi para elit, bagi para pejabat negara dan pejabat pemerintah yang bergaji tetap dari negara dengan mempergunakan uang rakyat. Tolong, mari kita bersama-sama, mari kita bekerja sama, mari kita bersama-sama bekerja untuk pemulihan kesehatan dan pemulihan ekonomi yang sudah parah ini. Adakan evaluasi terus-menerus untuk mencari solusi terbaik dari hal-hal yang gagal kita laksanakan selama ini. Baik bagi kami rakyat dalam melakukan usaha, dalam menjalankan usaha, maupun bagi pemerintah atau pemerintahan dalam melakukan tugas sehari-hari selama ini. Sama-sama kita introspeksi diri, sama-sama kita mengevaluasi diri, sama-sama kita mengevaluasi pekerjaan kita masing-masing untuk mendapatkan yang terbaik dalam melangkah ke depan. Gitu. Semoga ini ada manfaatnya. Dan saya juga berharap sekali lagi kepada penonton channel YouTube Ustaz Minarda ini. Mungkin saja apa yang saya sampaikan ini tidak tepat. Mungkin saja apa yang saya sampaikan ini tidak cocok bagi kita. Saya mohon ada komentar sehingga terjadi diskusi timbal balik di antara kita untuk mencapai yang terbaik untuk kita bangsa Indonesia ke depan. Demikian, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.